Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Linda Wirawan dapat kembali menjumpai Anda di program Sapa Nusantara edisi kali ini. Seperti biasa kami akan menghadirkan beragam informasi unik dan menarik tentunya untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Saudara, tren gaya rambut terus berubah setiap tahun. Industri penataan rambut terus menampilkan inovasi baru, baik dari sisi teknik, warna, hingga perawatan kesehatan rambut. Tidak hanya sekedar mengikuti tren, masyarakat khususnya perempuan harus dibekali pengetahuan tentang gaya dan perawatan rambut seperti apa yang paling cocok. Lantas seperti apa tren gaya rambut yang paling banyak disukai? Hal ini akan kita bahas bersama dengan narasumber kita. Sudah hadir tengah-tengah studio Kompas TV ada Ivana P yang merupakan penata rambut profesional. Selamat pagi Mbak. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, hari ini kita akan membahas banyak mengenai tren gaya rambut. Tapi kalau di tahun 2025 ini, Mbak Ivana, kita menarik lagi ke belakang. Seperti apa sih tren gaya rambut yang paling banyak diminati? Oke, jadi tren buat tahun 2025 ini, trennya itu banyak mengadopsi dari tahun 80s, 90s, di mana tren dengan cuttingan yang banyak layer, rambut lebih bertekstur, lebih ringan, serta juga dengan permainan bangs atau kita biasa bilang poni, ya. Oke, dan untuk tahun kedepannya mungkin masih kurang lebih sama. Jadi karena tren ini biasanya masih bertahan sekitar 2-3 tahun. Jadi tren tahun 80-an, 90-an seperti yang kita tahu, rambut bervolume, tekstur sangat menonjol, dari permainan warnanya sendiri mungkin agak sedikit berkurang, tidak menggunakan teknik yang kita biasanya bilang balayage, highlight, ya itu familiar di dunia salon, ya mungkin lebih ke satu ton warna aja, tapi mungkin warna bakalan lebih neutral. Ya, neutral tone biasanya kita ngomongnya. Nah, boleh di-spill tidak sih nama-nama potongan rambut yang paling banyak diminati itu seperti apa sih? Oke, buat past 2 years ya, 2 tahun belakangan itu yang paling tren itu kita biasanya bilang butterfly cut, atau biasanya kita bilang hush cut atau wolf cut. Nah, cuttingan yang sama bakalan tetap bertahan, cuman bedanya itu lebih bertekstur, terus serta ditambahkan dengan bangs atau poni. Ya, kita biasanya bilang bangs. Nah, perbedaan karakter antara butterfly cut dengan hush cut itu seperti apa? Oke, kalau butterfly cut itu tetap dua-duanya itu high layer, yang cuttingan yang sangat banyak layernya. Tapi bedanya hush cut dengan butterfly cut, hush cut itu lebih cenderung ringan. Jadi biasanya hush cut itu lebih diminati buat anak-anak muda. Sedangkan butterfly cut itu lebih diminati untuk kita biasanya di umuran sekitar 30 atau 40. Nah, menurut Anda banyaknya minat di butterfly cut, hush cut ini kira-kira dipengaruhi oleh selebritas kah atau tren media sosial atau seperti apa, Mbak? Oke, jadi pengaruh tren tiap satu dekade itu bakalan berputar setiap satu dekade, dan pengaruh fashion baju ya itu bakalan sangat berpengaruh juga dengan tren rambut. Ya, jadi kalau misalnya tren tiap tahunnya berubah nih, biasanya kayak 2 tahun belakangan kan trennya memang 80s, 90s. Kita bisa lihat tren di toko-toko baju, misalnya kita ke mall, dari tone warna, mungkin kita banyak lihat warna burgundy, warna brunette, atau warna marun lah, kita mudahnya kita bilang marun dengan brown. Nah, tren rambut juga bakalan berpengaruh sedemikian. Jadi mungkin yang warna-warna tone yang warna-warna silver udah lewat, pada saat tren baju berubah, tren rambut juga bakalan ngikut sesuai dengan era. Oke, jadi ternyata tren fashion juga sangat berpengaruh untuk gaya rambut ya, Mbak Ivana ya. Oke, lantas bagaimana kemudian seorang yang datang kemudian ke salon ingin menentukan saya ini cocoknya sebenarnya rambut yang model seperti apa ya, terlepas dari tren yang sedang terkini saat ini? Oke, jadi biasanya kita kembali mengedukasikan customer dulu, apa nih yang sedang tren di luar sana. Tapi kembali lagi kita bakalan jelaskan ke customer,
apapun tren yang ada di luar sana, tapi yang selalu yang terbaik itu yang cocok buat kita, yang pantas buat kita. Karena kadang-kadang kita mengikuti tren, tapi ya sorry to say kita nggak bisa nih secara dress up ngikutin tren terbaru, jadinya bakalan jadi kelihatan lebih berantakan. Ya, jadi kadang-kadang ya back to basic, apapun ya, whatever suits you, it makes you pretty. Oke. Ya. Yang paling cocok itu yang paling membuat kita cantik, Ya, seperti benar. itu ya Mbak. Ya, lantas kemudian apakah itu bentuk wajah, warna kulit, seperti apa yang mempengaruhi gaya rambut yang cocok buat kita? Oke, nomor satu sih bentuk wajah. Jadi kadang-kadang memang ada jenis cuttingan atau tren saat tahun depan nih, misalnya trennya itu full bangs. Ya, ada beberapa jenis muka itu yang kita nggak bisa aplikasikan pakai bangs, karena somehow itu bakalan bikin, ya untuk beberapa jenis muka tertentu bakalan bikin muka kelihatan lebih cabi, kelihatan lebih lebar. Nah, sebelumnya kita bakalan mengedukasikan dulu, kalaupun ada beberapa customer yang memang kepengen banget nih punya poni, mungkin kita saranin, oke, baik Kak, mungkin kalau kepengen poni kita bisa mix dengan mungkin ada framing, ataupun mungkin bangsnya kita nggak bisa ngambil yang terlalu tebal, kita ngambil yang tipis aja. Jadi ya kita bisa ini lebih fleksibel, sebagai hairstylist kita harus fleksibel. Oke. Ya. Nah, boleh diberikan tips dong Cek, kalau misalnya datang customer dia mungkin agak cabi, kalau dari Mbak Ivana sendiri menyarankan bentuk rambut seperti apa? Oke, kalau buat yang cabi, untuk muka cabi pun ada dua jenis nih. Ada orang yang cabi dengan bentuk jidat yang agak lebar. Nah, kalau jidatnya agak lebar, kita bisa berikan yang namanya see-through bangs. See-through bangs itu sebenarnya tren dari Korea, di mana yang bangsnya itu lebih soft, lebih tipis. Terus kita kasih lagi framing di samping buat framing pipinya. Oke. Nah, terus ada lagi tipe kalau yang muka cabi dengan bentuk jidat yang sempit. Nah, untuk jidat yang sempit kita sangat nggak sarankan buat pakai poni pendek. Oke. Karena sama begitu jidat pendek kita isiin poni, space mukanya bakalan lebih sempit dan cenderung bakalan lebar ke samping. Jadi apa yang kita harus expand itu sebenarnya jidatnya harus dibuka, tapi pipi yang di samping harus ditutup. Jadi kita create volume di bagian top biar kelihatan lebih ke expand ke atas, jadinya lebih oval. Oke. Ya, gitulah bahasa teknikalnya. Ya. Nah, kalau untuk orang-orang dengan pipi yang lebih tirus, dengan wajah yang lonjong seperti apa, Cek? Kalau muka yang lonjong biasanya cenderung kalau bukan jidatnya yang lebar, biasanya dagunya yang agak panjang. Nah, untuk tipikal muka yang ramping, yang kita perlu lakukan adalah mengurangi volume di sini, tapi mengisi volume yang di samping biar kelihatan. Malahan kebalikannya harus di expand ke samping biar kelihatan lebih berisi. Jadi justru kebalikan dari yang pipi yang cabai tadi ya, Cek. Ya. Kalau untuk hair color ataupun warna rambut berpengaruh tidak dengan tone kulit, Cek? Oh, sangat-sangat berpengaruh. Nah, sekarang kan seperti yang kita tahu 2 tahun belakangan itu mungkin kita di mana-mana itu lihat warna merah di mana-mana, entahkah dari warna merah yang terang atau cenderung yang gelap. Tapi untuk beberapa skin tone itu nggak bisa kita aplikasikan warna ini. Tapi ada juga untuk beberapa orang malahan enhance, menonjolkan warna kulitnya mereka. Karena di level warna tertentu untuk kita orang Asia malahan bisa bikin kulit kita tuh lebih menonjol. Ya, tapi untuk di warna kulit tertentu, karena kan kita tahu orang Indonesia itu cenderung kayak warna kulitnya sawo matang, ya. Kadang-kadang itu malahan bikin kelihatannya lebih gelap. Jadi makanya untuk masalah pewarnaan tetap kita harus konsultasikan dan kembali lagi kita harus menyesuaikan dengan habit kita juga sehari-hari, dengan tekstur rambut tentunya. Betul. Karena bukan hanya sekedar warna yang sesuai, tapi kadang-kadang tekstur rambut pun nggak sesuai dengan pemilihan warna, bisa bikin rambut kita tuh terlihat lebih kering. Walaupun sebenarnya rambutnya pada dasarnya rambut yang sehat. Iya. Ya, Jadi gitu. semuanya harus dikonsultasikan terlebih Benar, dahulu ya, ya. Mbak Ivana, sebelum kemudian diaplikasikan ke Benar. rambut kita. Nah, kita masih akan ngobrol banyak selanjutnya mengenai perawatan, tips and trik bagaimana kemudian menjaga rambut tetap sehat. Namun kita jeda sejenak. Saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Nusantara. Siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Ikuti saya, saudara. Rosi, Satu Meja, The Forum,
Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan. Dipo Investigasi Kompas TV. Independen, terpercaya. Mengisi ruang informasi Anda, sejumlah informasi sudah kami rangkum dalam program Kilas Kompas. Usah khawatir, tertinggal berita dan informasi terkini. Kilas Kompas akan menyajikan sejumlah informasi lainnya untuk Anda. Karena kami merangkum semuanya untuk Anda. Singkat, Pohon tumbang menutup jalan utama. padat, terpercaya. Tetaplah bersama kami di Kilas Kompas. Kilas Kompas, setiap hari pukul 11:30 malam, live di Kompas TV. Pelanggaran hukum, ketidakadilan, keresahan sosial terjadi dan terjadi lagi. Tersangka sendiri dia melakukan aksinya itu sudah lebih dari 6 tahun. Aku pemakaian krem abal-abal itu lama banget, ada pengelupasan, terus merah. Selami peristiwa, tarik benang merah, temukan kebenaran di balik fenomena. Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Salam waspada saudara. Polisi menggerebek sarang narkoba. Waspada, tindak kejahatan ada di sekitar Anda. Akhir kisah pembunuh berantai asal Bekasi akhirnya terungkap. Identifikasi tanda-tandanya, observasi fenomenanya, persempit ruang geraknya, tangkap informasinya dalam Borgol. Senin sampai Jumat pukul 3:30 sore di Kompas TV. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Tanggung jawab. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal olah-olah korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Nusantara. Kita masih bersama dengan Ivana P, seorang hairstylist profesional. Mbak Ivana, kita masih akan membahas banyak mengenai bagaimana kemudian perawatan rambut. Namun sebelum itu, ada tidak tips and trick jika misalnya seorang yang memiliki rambut panjang, tapi di suatu acara dia harus tampil dengan rambut pendek, ada tidak trik yang bisa dilakukan untuk hal tersebut? Oke, saya ulang sekali. Jadi rambutnya panjang, tapi kalau untuk acara harus Dia butuh rambut pendek tapi nggak mau potong rambutnya. mau potong. Agak tricky nih. Agak tricky. Nah, kalau paling untuk itu karena momen itu hanya cuman untuk mau hadirin acara, yang ya paling yang kita bisa saranin rambutnya hanya di styling. Oke. Kita styling biar menyerupai mungkin rambut pendek gitu. Ya karena waktunya juga cuman mau hadirin acara kan, jadi sangat sayang kalau misalnya betul. mau Oke, jadi bisa di styling ya, Ya, bahwa di ternyata styling. Dari rambut panjang pun ternyata bisa di styling di rambut pendek walaupun hanya sehari. Ya, Oke, benar. kita kembali ke perawatan rambut. Nah, buat masyarakat di luar sana yang ingin memiliki rambut yang sehat, apa sih tips utama yang bisa Mbak Ivana sampaikan? Oke, jadi selama ini seperti semua wanita pada umumnya yang datang ke salon, jadi kebanyakan wanita saat ini tuh penggunaan hair dryer dengan catok itu selalu sangat berlebihan. Jadi yang kita sarankan itu make sure harus menggunakan treatment, wajib. Jadi simpelnya tuh yang selalu aku sampaikan ke customer, seberapa sering kamu rusakin rambut itu harus seimbang, harus setara dengan gimana caranya kamu ngerawat rambut. Ya, jadi harus win-win solution, jangan cuma pintar dirusakin tapi harus pintar dirawat juga. Harus pintar dirawat juga. Nah, kalau urutannya Mbak Ivana dari sampo, conditioner, masker, seperti apa sih sebenarnya urutan yang benar? Oke, jadi tiap kali keramas itu wajib untuk pakai conditioner. Jadi sampo itu gunanya untuk membersihkan residu-residu kotor, tapi bukan berarti sampo ini bisa memberikan moisturizer untuk melembabkan rambut. Nah, banyak juga customer itu yang salah menggunakan customer, biasanya banyak itu yang masih apply conditioner itu di kulit kepala. Ya, sedangkan kulit kepala kita ini masih dapat supply moisturizer, nutrisi dari asupan makanan. Ya, jadi moisturizer itu atau conditioner itu kita hanya gunakan di batang rambut. Ya, jadi stepnya dari sampo,
conditioner. Masker kita bisa gunakan seminggu sekali ataupun sesuai dengan kondisi rambut kita. Jadi kalau kondisi rambutnya kita semakin rusak, jadi kita butuh pakainya lebih rutin. Nah, setelah di luar kamar mandi nih, apa nih yang kita perlu lakukan untuk orang-orang yang habitnya sering menggunakan catok ataupun hair dryer, mereka itu wajib untuk menggunakan heat protector atau yang biasanya kita bilang itu pelindung panas. Karena menggunakan hair oil ataupun serum rambut itu tidak cukup untuk melindungi rambut kita dari panas. Karena gunanya hair oil itu hanya memberikan nutrisi atau melembabkan rambut, tapi nggak punya pelindung dari panas. Ya, jadi simpelnya seperti yang biasa aku jelaskan, kalau kita ke pantai nih, apa sih yang kita perlu gunakan, body lotion apa sunblock. Ya, jadi itu yang selalu aku jelaskan ke customer. Bahasa mudah aja biar mereka bisa mengerti. Jadi hair oil itu tidak cukup untuk melindungi rambut dari panas ya, Benar. Mbak ya, tapi harus menggunakan heat protector atau pelindung panas. Nah, itu untuk rambut yang sering menggunakan catok ataupun hair dryer yang bersentuhan dengan alat panas. Benar. Tapi kalau misalnya ada di kasus-kasus spesial, misalnya kayak rambutnya diwarnai atau sering di bleaching, ada tidak perawatan khusus? Nah, kalau untuk stepnya itu tetap sama, cuman range-nya itu kita sesuaikan dengan problem rambutnya masing-masing. Karena dari jenis masker, conditioner ataupun heat protector dan hair oilnya pun itu ada range-nya sesuai dengan, misalnya nih yang coloring pakai yang jenis color, yang untuk rambut rusak itu biasanya udah termasuk dari pewarnaan, pelurusan ataupun misalnya bleaching. Nah, jadi kita harus lebih spesifik. Tapi kalau stepnya itu tetap sama. Tetap sama. Ya. Nah, salah satu yang juga jadi masalah banyak wanita di luar sana ya, Mbak Ivana, bahwa rambut rontok. Nah, ini kira-kira yang jadi penyebab utamanya itu sebenarnya apa sih, Mbak? Penyebab untuk rambut rontok itu banyak faktornya. Pertama karena asupan makanan, stres, ya, lifestyle dan juga genetik. Ya, jadi kita mungkin kita bahas dari stres dulu. Kalau yang ini obatnya nggak ada. Obatnya tuh kalau bisa ditanya kalau apa yang bisa sembuhin rontok stres, jawabannya holiday. Harus liburan dulu harus ya. liburan, harus healing dulu. Nah, kalau untuk masalah genetik, karena zaman sekarang itu enaknya di mana-mana itu udah bisa temukan edukasi mengenai hair loss. Jadi karena edukasinya juga udah kita bisa dapatkan di mana-mana, sebenarnya kita sudah bisa belajar untuk prevent lebih awal. Ya, kalau misalnya kita punya genetik nih, misalnya orang tua, om, tante yang punya problem hair loss misalnya di umur 50, 60 ataupun bahkan ada yang 40, kalau kita udah tahu nih genetik yang kayak gitu, kita harus rawat lebih awal. Ya, kalau bisa nanti rontoknya di umur 50-60, kenapa enggak gitu. Nah, untuk masalah lifestyle, makanan pun dengan pola tidur itu sangat mempengaruhi. Ya, gitu. Oke, jadi ternyata bukan hanya lifestyle, stres pun mempengaruhi dan juga genetik. Nah, kalau untuk masyarakat umum di luar sana, apa sih rumor ataupun mitos yang paling banyak dipercaya orang di luar sana yang kemudian ternyata itu berdampak buruk untuk rambut? Yang mitos ya. Kadang-kadang ada yang nggak mau cat rambut karena cat rambut bikin rontok. Ya, itu sebenarnya ya kembali lagi apa sih yang menyebabkan rontok? Karena cat rambut itu nggak bakalan mempengaruhi. Ya. Itu sih yang paling sering yang paling sering ya. Ya, yang sebenarnya agak nggak make sense gitu. Nah, kalau penggunaan catok sendiri itu sebenarnya berapa persen sih damage-nya untuk kerusakan rambut? Apalagi kan ini catok merupakan salah satu alat yang paling sering dipakai gitu di luar sana. Sebenarnya temperatur yang digunakan itu yang kadang-kadang kan yang kita tahu ada jenis catokan yang bisa kelihatan kan di situ ada temperaturnya mulai dari berapa. Nah, biasanya pada saat rambut di kondisi masih stage yang masih sehat, kita menggunakan temperatur yang rendah itu udah berfungsi. Tapi pada saat kondisi rambut sudah mulai masuk ke stage yang rusak, pada saat kita menggunakan temperatur yang lebih tinggi, itu udah nggak ngefek. Jadi kebanyakan perempuan karena dia nggak bisa menyeimbangkan antara treatment dengan menggunakan catok, jadi
ujung-ujungnya menggunakan catok yang berlebihan dan berulang-ulang, itu yang bakalan bikin rambut jadi rusak. Oke. Ya. Tapi dengan penggunaan temperatur suhu yang tepat itu juga ternyata nggak terlalu damage ya? Tetap bikin rusak, makanya kenapa harus dibarengin dengan yang tadi itu heat protector. Oke. Kalau mau dibilang nggak rusak, saya nggak berani jamin, ya. Tapi untuk menghindari biar rusaknya nggak parah, tetap harus diprotek dengan menggunakan pelindung panas itu. Nah, kira-kira seperti apa sih ciri-ciri rambut rusak biar masyarakat di luar sana, oh rambut saya sudah rusak nih? Gitu. Yang paling mudah yang bisa dilihat secara visual sih sebenarnya kalau kita lihat ujungnya rambutnya bercabang, nah itu udah pasti rusak. Tapi cara lain buat ngedetek gimana rambutnya rusak itu pada saat kita keramas, tanpa menggunakan conditioner, kita pakai sisir yang rapat, kita sisir di mana rambutnya stuck ya, udah sisirnya nggak bisa jalan, berarti sepanjang itu rambutnya sebenarnya udah tergolong kering menuju ke rusak. Ya gitu. Jadi ternyata banyak sekali tips-tips yang bisa disampaikan sama Mbak Ivana langsung, mulai dari bagaimana rambut rontok, rambut rusak seperti itu. Namun kita masih akan membahas banyak, kita jeda sejenak. Saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Nusantara. Mari sambut Hari Yang Fitri dengan hati penuh kemenangan, menjalin silaturahmi, menguatkan persaudaraan dalam kebersamaan. Kompas Gramedia berkomitmen menyajikan karya terbaik sebagai inspirasi untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seusai menunaikan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan, tiba saatnya bersukacita menyambut hari kemenangan. Mari berbagi kebahagiaan, merayakan kebersamaan, saling bermaafan, eratkan persaudaraan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Independen, terpercaya. Saat ini, siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya, dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Gelar bicara tajam mengupas fakta, memantik solusi. Doktor dan profesor itu bisa abal-abal dan dengan belise. Kenapa lebih memilih jalan ini, jalan yang kemudian jadi tidak aman? Why now? Berita bernilai sebagai referensi. Ada apa di balik pembangunan pagar laut? Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Ikuti saya, saudara. Rosi. Satu meja, The Forum. Sapa Indonesia malam akhir pekan. Dipo Investigasi. Kompas TV. Independen, terpercaya. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Nusantara. Kita masih bersama dengan Ivana P, seorang hairstylist profesional dari P Salon. Baik, Mbak Ivana, menjadi seorang hairstylist, bagaimana sih untuk kemudian bisa selalu mengikuti tren yang berkembang saat ini, apalagi kalau fashion dan gaya rambut ya sepertinya selalu berkembang begitu pesat. Benar. Seperti apa tanggapan Anda? Nah, untuk mengikuti tren, pastinya dengan saya selalu mengikuti edukasi atau training di luar negeri, ya, karena seperti yang kita tahu biasanya tren terbaru itu masuk ke Indonesia cukup lambat. Ya, lately itu udah sangat-sangat mending setelah sosial media udah berkembang dengan pesat. Tapi walaupun berkembang dengan pesat, tetap terasa sangat berbeda kalau kita langsung terbang ke luar negeri untuk melihat langsung. Karena belajar pada saat kita berangkat keluar melihat tren terbaru bukan hanya sekedar belajar tentang skill ataupun tren, tapi kadang-kadang kita melihat culture-nya mereka juga, itu bisa menjadi satu bahan yang kita bisa bawa balik ke Indonesia dan bisa menjadi bahan untuk mengedukasi tim. Ya. Boleh di-spill tidak, sebelumnya sudah pernah training di mana saja dan seperti apa pengalamannya? Kalau belajar itu udah pernah ke Jepang, ke Korea,
ke Australia, ke US juga pernah. Kemana lagi ya? Malaysia, Singapura, ya. Yang terakhir ini kemarin ini minggu lalu ini baru balik dari Shanghai. Ya. Nah, apa kemudian perbedaan yang Anda dapatkan mulai dari segi culture yang mempengaruhi juga ke gaya rambut? Nah, kalau di sana, kalau di luar negeri itu jujur orang itu lebih open tentang fashion, ya mereka itu lebih ekspresif lah, ya. Sedangkan kalau di Indonesia itu mungkin masih masih apa ya, mereka itu masih tetap ngikutin standar wanita Indonesia, karena mostly wanita Indonesia itu senang rambut panjang, tebal, yang lebat, ya. Jadi ya kadang-kadang itu masih susah untuk membawa tren dari luar. Tapi untuk saya perhatikan untuk anak-anak muda zaman sekarang itu udah mulai nih lebih open dibandingin kayak 10 tahun yang lalu. Ya, jadi ternyata perbedaan generasi juga sangat berpengaruh ya. Sangat berpengaruh. Oke. Nah, kira-kira negara mana yang menjadi kiblat untuk tren yang sedang terkini di Indonesia? Nah, kalau selama ini sih sampai hari ini tuh sebenarnya Korea. Cuman untuk saya perhatikan untuk tren tahun depan dan mungkin tahun-tahun berikutnya itu bakalan berubah ke China, karena tren di sana itu berkembang sangat pesat. Makanya kenapa tahun ini tuh aku milihnya ke sana. Ya, karena bukan cuma dari skincare seperti yang kita tahu kan Korea itu sangat berkembang dengan skincare-nya mereka, tapi saya perhatiin dari tren eyelash, eyebrow, ataupun dress up itu sekarang lebih ke China. Makanya tahun ini tuh milihnya ke sana. Itu apakah berpengaruh tidak dengan misalnya film-film ataupun entertain dari sana ke Indonesia? Ya, sangat pengaruh. Ya, jadi karena kalau sekarang kan yang seperti kita tahu boomingnya itu K-pop. Tapi kalau perhatiin sekarang film-film dari China pun udah mulai nih. Ya, jadi itu bakalan berpengaruh. Kita udah bisa lihat nih apa nih yang bakalan mungkin nggak 1 tahun 2 tahun, tapi ke depannya itu udah ke sana. Jadi sudah bisa kira-kira memprediksi ke depannya seperti apa ya. Ke depan. Kita kembali ke tips dan perawatan rambut. Untuk misalnya rambut yang tipis kemudian panjang, ada tidak tips yang bisa membuat rambut tersebut bisa lebih bervolume? Lebih bervolume, rambut tipis dan panjang. Nah, kalau biasanya genetiknya itu emang udah punya rambut tipis. Biasanya sih kita tetap saranin jangan keep panjangnya terlalu panjang. Semakin panjang rambutnya, otomatis semakin tipis kelihatan. Jadi gimana pun kalau rambut tipis kita buang panjangnya, karena rambutnya udah lebih ringan, somehow itu bakalan memberikan lebih banyak volume. Tapi kalau udah ada weightnya, ada bebannya ketarik ke turun, otomatis bakalan lebih kelihatan tipis karena berat. Ya, jadi kita biasanya saranin untuk bikin medium aja. Oke. Nah, selain sebagai seorang hairstylist profesional, Mbak Ivana ini juga merupakan founder dari P-Salon. Boleh diceritakan tidak bagaimana kemudian latar belakang P-Salon ini kemudian terbentuk? Oke, jadi awalnya itu saya buka P-Salon itu nggak pernah rencana untuk expand bisnis sampai seperti hari ini. Jadi awalnya itu hanya kontrak itu ada 5 kursi. Kenapa sampai kontrak pun itu awalnya karena saya kerjanya dari door to door. Tapi karena udah capek door to door, karena kalau misalnya dari rumah ke rumah kan kita harus spend waktu seharian itu cuma bisa pegang berapa customer. Terus saya berasa customer itu nggak berasa nyaman. Jadi waktu itu akhirnya aku decide kita kontrak lah tempat kecil-kecilan. Tapi sebenarnya pada saat itu pun nggak pernah rencana buat tinggal di Makassar. Malahan pikirnya karena industri hairdresser di Indonesia itu kan aku lihatnya kurang berkembang. Jadi aku pikir ya udah aku nabung dulu, kontrak dulu, nanti pindah ke negara lain. Tapi ternyata takdirnya berbeda. Pas lihat tim tadinya dari 1-2 tim, terus aku lihat nih, wah dengan mereka kerja di tempat gitu ini hidupnya mereka tuh berubah. Jadi pas lihat mereka mimpinya jadi berubah. Kenapa nggak aku coba orang-orang yang kerja di tempat itu aku sukseskan. Nah, pada saat kontrakannya udah habis, terus beli ruko. Nah, di situ dari 5 tim tiba-tiba jadi 15, kaget juga. Wah, tiba-tiba jadi banyak. Tapi akhirnya dari situ mimpinya itu lebih fokus lagi. Kenapa sekarang aku nggak kembangin tim, bukan hanya sekedar kehidupannya mereka yang baik, tapi secara skill, secara keterampilan juga mereka harus bagus gitu. Jadi bisa balance, bukan cuma skill yang bagus, tapi kalau bisa sejahtera karena kerja di industri salon, kenapa enggak? Nah, sekarang sudah ada berapa tim yang sudah ada di P-Salon? Sementara ini sekitar 50
something lah, 50 lebih ya. Oke. Kalau include mungkin dengan yang tim back office ada 60. Ada 60 ya, sudah sampai dari awalnya 5 tim, sekarang sudah sampai mencapai angka 60. Ya, nah kalau boleh tahu mungkin buat para pemirsa yang penasaran, P-Salon ini ada di mana saja, Cek? Oke, jadi salon yang pertama itu kita ada di Jalan Kijang, ya, yang cabang kedua ini kita ada di Jalan Pengayoman. Oke, mimpi kedepannya kan awalnya tadi tidak mau menetap di Makassar, tapi akhirnya kemudian expand bisnis di sini. Mimpi besarnya lagi kedepannya seperti apa, Mbak Ivana? Mimpi yang sangat-sangat dimimpikan dan berharap tercapai tahun depan itu punya akademi. Punya akademi. Ya. Jadi ini berawal dari flashback pengalamanku dulu pada saat belajar itu. Mau belajar punya dana itu kan susah, pengen belajar yang di tempat yang bagus tapi karena tidak ada support dana, sekarang aku balikin, kalau misalnya aku bisa menjadi orang yang aku harap aku ketemu pada saat itu, kenapa enggak? Jadi aku mau jadi orang yang aku harap aku ketemukan pada saat muda itu, jadi bisa tolong orang-orang memang yang ya sorry tuh saya mungkin ada kendala dengan keuangan tapi pengen coba berkarir di industri salon. Jadi aku mau siapkan lapangan buat mereka. Bercita-cita, bermimpi besar untuk membuka akademi, semoga mimpinya C dapat segera tercapai. Amin. Terima kasih sekali lagi sudah jalan-jalan datang ke studio Kompas TV memberikan banyak sekali insight buat para pemirsa Sapa Nusantara. Dan saudara, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Nusantara edisi kali ini. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.